Jarum Superwave. Ini awal waktu masih raw banget. Dan ini hasil akhirnya setelah kita kasih proses kreatif. Halo, ketemu lagi sama gue Mardial. Seperti yang ada di judul, gue mau ngasih tahu 10 tips gimana caranya lu melakukan proses kreatif menggunakan sample pack hip hop. Jadi kalau lu bikin musik cuma ngandelin sample pack doang, itu biasanya hasil akhirnya akan ketebak banget. Karena ya namanya sample pack biasanya udah di-download sama banyak orang gitu. Apalagi yang gratisan atau yang sudah populer seperti yang gue gunakan di episode kali ini. Gue pakai Cymatics Diamonds Hip Hop Sample Pack ya, yang udah sering banget dipakai sama orang-orang. Cuma gue akan ngasih 10 tips gimana caranya supaya hasil akhirnya nanti tidak terdengar sama gitu. Jadi kayak ada banyak proses kreatif di dalamnya. Dan gak cuma sekedar plek-plekan pakai sampel yang udah ada doang gitu. Jadi hasil akhirnya akan terdengar seperti beat yang fresh gitu. Langsung aja kita cek 10 tipsnya, oke? Oke, jadi di sini gue udah nyusun ada beberapa track, ada drum dan ada melodi. Semuanya dari source yang sama, dari packnya Cymatics Diamonds Hip Hop Sample Pack. Jadi ini unprocessed, belum diapa-apain, suaranya kayak gini. Kita akan breakdown satu-satu dulu ya, yang gue pakai di sini hi-hat, kick, clap, terus ini snare, tapi gue pakai untuk side-nya aja. Terus ini 808 bass-nya ya, di sini udah sedikit gue EQ. Terus melody loop sample yang pertama. Semuanya ada di G minor ya. Terus ini melody loop yang kedua. Tips pertama adalah mengkombinasikan dua atau lebih dari satu loop hi-hat menjadi satu. Contoh kayak gini. Ini udah gue masukin hi-hat yang satunya. Jadi ada dua sampel hi-hat di sini. Yang kedua ini. Mungkin lebih triplet ya. Nah, ini bisa gue kombinasikan. Misalnya gue mau taruh tripletnya di sini, bisa gue select, abis itu dipindahin ke bawah. Yang atas kita mute aja, jadi kedengeran yang bawah doang. Jadi kayak gitu, jadi beda. Progresinya pun jadi baru. Ini gue pindahin lagi ke sini. Kayak gitu. Terus selain itu lu juga bisa chop ulang-ulang sampel originalnya sendiri juga bisa. Jadi tanpa harus mengkombinasikan juga sebenarnya bisa. Kayak contoh gue mau open hi-hatnya di sini belum keluar, jadi yang di sini bisa gue duplicate, Ctrl D, set. Bisa lu kopas. Terus ini udah gue rasa 2 bar ini oke. Gue bisa consolidate, Ctrl J. Nah, dia udah berubah jadi sampel baru, bisa lo kasih warna lagi, dan sebagainya gitu ya. Bisa diedit-edit, bisa lo namain juga. Kayak gitu, terus di duplicate. Kita bisa ganti pitch-nya juga selain dari kombinasi dua sampel yang berbeda tadi. Kita select part yang mau gua transpose, 3 ini. Terus di mode yang di bawah ini, setelah lo klik, lo bisa turunin transpose-nya. Misalnya gue mau turunin ke bawah kayak gini, 3. Jadi ada kombinasinya lagi, jadi tidak monoton kayak gitu. Nah, sekarang tips kedua adalah metode cak-cuk snare atau cak-cuk clap gitu ya. Jadi suara snare atau clapnya dibikin selang-seling, cuma selang-selingnya bukan dengan sampel yang berbeda, melainkan hanya treatmentnya aja atau layeringnya aja. Gue akan bedain yang keduanya, misalnya dikasih layer ya, clap juga mungkin. Nah ini, yang agak lebih snappy mungkin, bisa kita layer. Contoh ini mau gue kasih fade in dulu, biar gainnya nggak terlalu tabrakan. Nah bedanya adalah, untuk snare 2-nya atau cuknya, itu ada reverbnya dikit. Jadi gue bisa kasih efek reverb di sini.
Kayak gitu, pendek aja. Yang pertama itu kayak gini, yang kedua kayak gitu, ada buntutnya sedikit. Yang ini cak, yang ini cuk gitu. Atau mungkin juga pitch dari snare cuknya bisa kita transpose juga, diturunin, jadi biar lebih ngasih perbedaan yang lebih signifikan. Nah, tips yang ketiga adalah metodenya mungkin udah banyak sebenarnya di musik-musik hip hop, apalagi yang beatnya trap kayak gini, yaitu 808 slide gitu. Biasanya jarang ada sample pack yang ngasih sample yang udah ada 808 slide-nya yang gitu. Bisa juga menggunakan metode seperti sampling, jadi kayak resampling itu kayak sample 808-nya dimasukin terus dilumainin pitch-nya itu pakai MIDI controller atau MIDI notes. Cuma kalau yang bentuknya sample kayak gini, lo bisa bikin slide-nya sendiri. Caranya adalah dengan menggunakan envelopes yang ada di sini. Kalian bisa lihat, gue bisa warp dulu. Jangan lupa pilihnya yang kompleks, abis itu pilih clip, terus pilih transposition. Setelah transposition diklik, bisa kita gambar slidingnya. Jadi misalnya ini masih, gue mau bikin dia nurun, kayak 1 oktav gitu, gue bisa bikin turunan di sini. Gitu, atau mungkin dia start turunnya lebih awal di sini. Ini gue mau bikin dia naik di sini sama 1 oktav juga, kayak gitu. Terus kita bisa bikin scope-nya ya, shape dari si envelope-nya bisa kita bikin dengan mencet Alt sambil diklik. Jadi kalau lo mau bikin ada yang lebih drastis atau lebih telat, bisa diatur lengkungannya dengan menggunakan Alt. Pakai headphone biar kedengeran ya. Tips keempat adalah chop dan slide tapi ke loop melodinya gitu. Jadi gue akan fokus ke melodi yang satu ini dulu ya. Misalnya di sini ya ada pengulangan, bisa dibikin lebih ekstrim lagi ngulangnya, kayak gitu. Itu jangan lupa di fade in sedikit biar nggak kaku. Terus bisa di slide juga. Misalnya ini gue mau bikin dia menanjak kayak. Terus di sini gue mau bikin dia juga ada turunan transpositionnya. Sekarang udah terdengar lumayan beda. Tips kelima, lo bisa bikin sampel melody loopnya ini jadi makin beda lagi dengan ngasih efek stutter gitu. Kalau kayak misalnya di FL tuh ada gross beat, cuma di sini gue pakai dari Soundtoy namanya tremolator. Jadi dia kayak ngasih suara tremolo gitu, patah-patah. Suaranya jadi kayak gini. Kalian bisa pakai macam-macam efek, nggak harus yang gue pakai sekarang. Ada lagi isotope stutter edit, ada efek tricks, banyak banget pilihannya. Efek-efek untuk ngasih efek glitch itu banyak banget. Tips yang keenam adalah mengkombinasikan melody loops. Jadi gue mau mulai dengan menggunakan fondasi loop awal yang ini, terus di layer dengan loops yang scale-nya sama gitu. Jadi jangan sampai chord-nya beda atau progresinya perubahannya juga beda. Nah ini gue udah masukin sound-nya kayak gini. Nah di sini kuncinya berubah. Jadi contoh kayak gini. Ini masih G minor. Nah dia berubah. Gitu. Sedangkan sebenarnya gue pengennya lebih flat, jadi kita bisa di copy aja.
Tips yang ketujuh adalah warping. Teknik warping ini yang gue pakai adalah, jadi kalau misalnya gue copy tadi di sini, jenis-jenis warp itu ada macam-macam, ada beats, ada tone, texture, repeats, complex pro. Gue pakai untuk sampel yang ini, gue akan pakai beats. Jadi dia akan mendetek transient atau perketuk gitu. Dan di sini bisa gue ganti preserve-nya kayak itu 1/8. Terus kalau misalnya gue mau bikin dia kayak orinya aja 1/4 juga bisa. Sekarang jadi kayak gini. Terus sampel yang tadi pun gue kasih banyak efek di sini, ada auto pan, ada EQ, reverb. Jadi biar makin ngasih dimensi aja. Tips nomor 8, biar makin berasa lebih beda lagi dari sampel aslinya, keseluruhan sampel yang ada nadanya, loopsnya, entah itu melodi atau airway-nya, keseluruhannya kita select, terus transpose-nya kita ganti. Jadi kayak udah lagu atau sampel yang berbeda lagi dari awalnya lagi. Terus gue akan turunin dia semuanya setelah di-select, 3 transpose. Terus juga si lead ini karena setelah gue turunin 3 transpose dia jadi low banget dan kayaknya dimensi beatnya jadi kurang ada elemen suara yang lebih tinggi, gue bisa naikin transpose yang tadi sudah gue turunin 3 transpose, naik lagi 1 oktav dengan pencet shift atas. Jadi dia otomatis naik 1 oktav. Nah, ini sekarang lebih ngisi lagi, lebih saling mengisi lagi sama sampel yang ini. Tips yang ke-9, ini lebih opsional aja, sesuai taste aja sih. Tapi ini yang selalu gue gunakan, yaitu gue ngasih efek saturasi atau tape saturation yang ngasih kesan retro. Dan biasanya gue juga nyari yang ada wobble-nya gitu. Di sini gue pakai VST dari Wave, namanya J37. Di sini ada saturasinya, ada flutter, ada wow-nya. Gue akan kasih sedikit saturasi. Sebelumnya kayak gini suaranya ya. Setelah gue kasih efek, terdengar lebih baru lagi, fresh lagi. Dan tips terakhir yang ke-10 adalah ganti BPM. Jadi semuanya udah diganti, udah jauh berbeda dari sampel awalnya. Ini juga opsional. Bisa lu ganti lagi BPM-nya biar berasa vibe-nya makin jauh dari sampel yang asli gitu. Kayak misalnya ini 140, gue akan ganti. Coba langsung ke 155 dulu kali ya. Coba rasain gimana bedanya. Kayaknya agak kecepatan nih 155, gue coba turunin deh 150 aja lah. Terus dari grup yang ada ini opsional juga, yang terakhir banget ya, ada bonus. Grup melodi yang tadi mungkin kita bisa atur kelebarannya aja. Di sini gue pakai isotope imager kali ya. Gue bikin jauh lebih wide lagi. Terus gain akhirnya gue turunin. Kenapa gue suka wide? Karena biasanya kalau di hip hop itu yang center enaknya vokal gitu. Jadi melodi-melodi pengiringnya biar lebih ngalah di samping. Itu bonus tips aja sih. Nah itu dia tadi 10 tipsnya. Sekarang gue mau kasih lihat perbedaan dari awal sebelum diproses dan akhir setelah diproses. Ini awal waktu masih raw banget.
Dan ini hasil akhirnya setelah kita kasih proses kreatif. Nah, sekarang udah terasa banget kan perbedaannya, yang awalnya kayak cuman plek-plekan dari sample pack, sekarang terasa lebih fresh, terasa lebih segar, lebih baru gitu. Jadi demikian video kali ini, kalau lo ada pertanyaan bisa tulis di komen, gue akan bacain untuk mungkin konten selanjutnya. Dan juga kalian bisa kalau mau ada saran gitu, gue mau ngasih tips apa lagi ke depannya, kalian bisa tulis di komen. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Bye!